Pak Saud, bagaimana sekarang untuk membalikan marwah KPK? Saya pikir ada jalan panjang ya. Mungkin kalau kita mau bagi-bagi umpamanya, tapi ya syaratnya mesti kenceng, ketat, disiplin ya terlebih ya. 100 hari pertamanya Nawawi ini apa, terus kemudian masuk lagi ke bulan berikutnya apa, dia harus punya pekerjaan. Karena kita bicara spesifik KPK kan. Kalau bicara secara khusus Indonesia pasti agak sulit karena memang itu banyak PR-nya ya. Banyak yang harus kita kerjakan. Karena ini menyangkut kepemimpinan nasional juga, menyangkut juga di DPR kayak gimana, menyangkut juga politik yang belakangan ini masih katakanlah sangat crowded begitu ya. Tapi kalau kembali khusus ke KPK, jam 100 hari pertama, terus berikutnya sampai selesai periodisasinya, dia bisa lakukan ya dengan kemudian umpamanya boleh jadi dia untuk supaya kompeten mengundang orang-orang ya untuk bicara, terus kemudian dia sehingga moralnya naik dan dia berani gitu ya. Civil society datang lagi ke dia, coba aja undang semua, undang ICW, undang siapapun, please saya sekarang terbuka, sehingga kemudian rumah itu menjadi rumah benar-benar rumah yang jadi milik kita bersama gitu. Bayangin aja Mbak, di angkatan 1, 2, 3, 4, saya kan angkatan keempat. Ketika kita masuk di angkatan 4, itu kita begitu masuk kita panggil itu pimpinan-pimpinan sebelumnya. Kasih masukan, kita ada disebutnya induksi gitu ya. Kita kasih hal-hal kecil-kecil tip and tricks yang kita nggak tahu, yang kemudian mereka laksanakan. Ini kan bisa kita lakukan lagi terhadap Nawawi ini untuk kemudian dia confidence untuk kemudian memulai lagi memimpin pemberantasan korupsi karena undang-undang mengatakan demikian. Tapi kalau kembali skalanya itu dia bagian subsidi menjadi negara, agak sulit karena dia bagian dari pemerintah. Nanti kalau terjadi panggil-memanggil seperti istilah hari ini kita nggak ngerti kan. Dipanggil lagi jangan lakukan ini, saya agak sulit lagi. Kita mesti we need another meeting like this. Yeah. Sesi berikutnya untuk membahas ini. Tapi kalau khusus spesifik kepada KPK, sebenarnya banyak yang bisa dilakukan. Kembalikan aja ke standar operating procedure yang ada kalau udah ikanannya kasus. Kemudian kalau pencegahan efektifkan lagi. Karena bayangin Mbak, bagaimana Anda bisa menginspirasi orang bicara pencegahan atau Anda menginspirasi anak SMA untuk tidak korup sementara Anda sendiri bagian dari masalah. Pasti diketahui kan sama anak itu kan. Nah sekarang ini mumpung ini berubah ya pimpinan ini ya dia harus berani lagi. Manggil lagi umpamanya gubernur, bupati, menteri. Nih ya, gua kenceng nih ya. Lu punya surat nih ada di tempat gua nih, buka aja nggak apa-apa. Ini banyak nih, gua buka nih sebentar, berhenti. Nah, harus berani gitu. Terakhir Pak Saud, singkat saja, adakah kasus prioritas yang harus segera diselesaikan oleh KPK? Ya pertama yang sudah di muka ini kan sebenarnya dia harus selesaikan Harun Masiku kan. Ya. Harun Masiku itu kan satu case yang sebenarnya eye catching banget, yang menurut orang ini kan kasus yang aneh gitu, yang kok sebenarnya simpel tapi kok nggak selesai. Nah yang lain-lain kita nggak tahu karena saya juga nggak tahu kasusnya yang udah penyelidikan seperti apa di sana. Tetapi biasanya anak-anak penyelidik dan penyidik itu mereka kan tiap tahun tuh udah punya kerja. Dia setiap tahun tuh harus ditugasin menyelesaikan sekian perkara. Nah itu lihat lagi kan gitu. Mungkin ada yang prioritas, mungkin ada yang enggak. Kalau dia berbau-bau politik karena ini memang tahun depan kita mau ini hold dulu. Karena kan di hold itu bukan berarti menghentikan, enggak. Karena kan dia daluarsanya belasan tahun, jadi masih bisa dilanjuti gitu. Ya. Baik, terima kasih Pak Saud Situmorang sudah berbincang bersama kami, sudah hadir ke studio One on One. Dan pemirsa, demikian kebersamaan kita dalam One on One. Saya Tisa Noveni undur diri, terima kasih, selamat malam, selamat akhir pekan, sampai jumpa.